Oke, selamat datang kembali di dunia kripto dan sekarang kita akan membahas tentang Lunsi atau Luna atau ya Lance ya. Kalian bisa lihat sini, memang ini gila ya, apa namanya, banyak FOMO-nya dan kebanyakan orang pasti banyak yang beli dan kalian pasti bertanya-tanya gimana ini ya kriptonya akankah naik terus, apakah ini akan anjlok. Perlu kalian ketahui, jangan terlihat FOMO ya. Kalau kalian membeli di area sini, menurut saya itu saya nggak rekomendasikan ya, karena memang ya mereka masih bergerak naik terus dan bisa saja kripto ya, karena tidak ada batas bawah dan batas atas, mereka bisa anjlok lagi teman-teman ya. Kalian patut ketahui dan MACD-nya sendiri kalian bisa lihat teman-teman ya. MACD-nya saja mereka masih ada volume yang tarik menarik ya teman-teman ya, ada kecenderungan ke bawah namun masih ada tarikan lagi ke atas, tapi tetap kalian harus hati-hati untuk membeli kripto Luna ini teman-teman ya, karena memang kalau kita lihat si Bitcoin saja sekarang sudah 19.000, ini hanya FOMO saja. Kalau kalian lihat ya, grafik masih kuat untuk ke bawah teman-teman, hati-hati untuk yang membeli Luna teman-teman ya, atau Lunsi tadi, karena memang kalian bisa lihat MACD-nya saja ada kecenderungan untuk ke bawah teman-teman ya. Kalian bisa lihat, saya zoom in, ini ada sebuah analisa untuk dead cross ke bawah teman-teman ya. Kalian harus hati-hati ya, harus didukung dengan beberapa analisa. Memang ini masih ada pergerakan turun yang sangat deras menurut saya ke sekitaran untuk si Bitcoin-nya teman-teman ya. Ini bisa menjadi patokan untuk kripto ke 18.900 teman-teman ya, apalagi ini weekend. Jadi yang membeli loan kripto hati-hati teman-teman ya. Tapi terlebih dahulu Binance mengungkapkan perubahan baru untuk deposit akan dihentikan di sekitaran 7 September teman-teman ya. Binance telah mengumumkan penangguhan semua deposit dan penarikan token Terra Luna, Lunsi, dan UST yang dilakukan melalui Shuttle Bridge. Hati-hati ya, karena Binance mencatat bahwa mereka akan mengambil keputusan untuk menutupan Shuttle Bridge, artinya mereka akan menutup semua perdagangan yang berbau kripto Luna teman-teman. Deposit withdraw tidak bisa teman-teman ya. Pengguna Binance akan diizinkan untuk mentransfer token hanya menggunakan jaringan Terra Classic. Ini akan menghambat karena mereka ya akan membantu memulihkan kredibilitas si Luna ya. Makanya mereka menghentikan semua transaksi perdagangan untuk menghindari anjlokisasi harga lagi teman-teman ya. Binance telah mendukung deposit ya Shuttle melalui jaringan ERC20 dan jaringan USD Shuttle C ya melalui Binance Smart Chain, BIP20, RC20 dan lain-lain seperti yang kalian lihat di layar ya. Namun ya mereka akan ya membuat keputusan untuk menangguhkan itu di 7 September teman-teman. Harap dipastikan bahwa Anda memberikan waktu yang cukup agar setoran Luna USD diproses penuhnya pada 7 September. Artinya kalian harus siap-siap bahwa yang punya Luna tidak bisa di withdraw, tidak bisa dijual, tidak bisa digunakan untuk USD ya. Artinya mereka menahan di situ teman-teman ya. Dan mereka hanya bisa menggunakan jaringan Terra Classic teman-teman ya. Harus dicatat bahwa penarikan ini membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya ya. Dan ini menurut saya akan berpengaruh ke harga, kemungkinan anjloknya di harga keberapa Luna di tanggal-tanggal ini ya teman-teman ya. Karena memang tanggal ini mereka membuka semua transaksi Luna dan ini akan bertambah kepada harga si Luna kripto teman-teman. Hati-hati yang mau beli kripto. Terra Luna Classic menambahkan lebih dari 1 miliar dolar ke kapitalisasinya di tengah penurunan Bitcoin ya. Pertumbuhan Lonsi ini mengesankan ya, karena memang ingat ya bahwa Terra Luna yang asli sudah anjlok teman-teman ya. Pencipta proyek sudah mencari cara untuk mengembalikan kredibilitasnya kembali, namun hari ini belum terbukti teman-teman. Cuma mereka akan menambahkan fee 1,2% untuk pembakaran ya teman-teman ya tokennya, dan proposal ini masih dalam pembahasan. Dan selanjutnya kalian bisa lihat di Terra Station di dashboardnya saja teman-teman ya. Lonjakan di 1 September dan kembali penurunan di 2 September. Ini mengalami beberapa price action yang sama ya, transaksi volume yang sama sebelumnya. Artinya ini tidak stuck, tidak berkelanjutan. Artinya ada penurunan kembali. Happeningnya di 1 September kemarin teman-teman. Hati-hati. Meskipun staking return-nya 14% per hari, per tahun, ini bisa menjadikan kalian mungkin sebuah deposito untuk kripto ya teman-teman. 7 days ya stagnan, 30 days juga stagnan 14%. Mungkin bagus sekali, namun perlu diperhatikan
Value-nya si Luna bisa aja turun karena mereka masih berharap untuk mengembalikan, dan menurut saya masih jauh dari harapan ya untuk bisa mengembalikan kredibilitas Luna seperti Terra Luna ke 100 dolaran teman-teman ya. Ya, selama 30 hari stagnan ya wallet yang menyimpan Luna, artinya tidak ada penjualan dan pembelian teman-teman. Oke. Ya, Terra Classic akan mencapai 1 dolar itu tidak mungkin ya, karena memang ya meskipun ya sudah melonjak 171% dalam seminggu terakhir ya, ini adalah upaya untuk menghidupkan kembali Terra Luna. Tapi untuk 1 dolar itu sangat tidak mungkin teman-teman ya. Meskipun mereka menerapkan pembakaran transaksi atau menggunakan fee 1,2% untuk membuat harganya naik kembali teman-teman, namun untuk mengembalikan proyek launch ini seperti Terra Luna, saya rasa naif sekali teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati, jangan terjebak FOMO. Namun di sini ada reason ya kenapa bisa bullish launch ini. Hati-hati, bisa jebakan, bisa menjadi FOMO ya. Mereka beranggapan bahwa crypto ultimate akan kembali comeback. Iya, itu tapi dalam next halving ya teman-teman ya, bukan untuk tahun ini ya. Ya, ekosistem lebih dari 150 APIs yaitu perlu divalidasi kembali, dan selanjutnya 1,2% fee untuk mengembangkan sebuah tokenomics Terra Luna perlu dipertimbangkan kembali. Karena kenapa? Dengan 1,2% tax fee, akankah para holder crypto akan Terra Luna akan menjual atau akan menambah pasokan kembali? Ini akan menjadi penentuan teman-teman ya. Apakah mereka akan menjadi berkembang sebuah kripto yang mereka simpan atau makin stagnan saja teman-teman. Oke, jadi ini perlu diperhatikan ya. Intinya Terra Luna bisa saja drop kembali atau harganya turun kembali karena melihat analisa saya tadi teman-teman ya. Kalian wajib melihat bahwa Lancy ini wow, ekstrimnya harus diperhatikan teman-teman ya. Oke, perhatikan bahwa pergerakan price action ini tidak semulus naik, tapi mereka akan konsolidasi dulu turun karena MACD juga cenderung turun dan Bitcoin juga cenderung turun.